segini besarnya. Ini kita mau unboxing, kita buat video apa isi ini dengan narasumbernya yang lebih ahli dan kompeten. Wah, nah ini harus hati-hati nih guys. Lagi apa kok? Halo bro, buat video kita. Buat lah. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Ribu Cahyono di Ethnic Indonesia. Ini lagi beres-beres keris nih mas. Wow. Kita lagi, jadi ini lemari lama. Lemari lama kita lagi atur disulap jadi tempat keris. Nah, ini yang uniknya, ini idenya anak-anak juga sih. Jadi keris ini bisa cara tariknya bisa diangkat atau di sliding ya. Apa gitu kerisnya ditaruh, jadi bisa isi banyak. Ini satu kotak bisa isi berapa? 50 kalau nggak salah. 50-an nih? Iya. Wah, ini keren banget. Ini dapur brojol guys. Ini dapur brojol, masuk era Mataram, pamornya Wasutah. Wasutah ya? Jadi ini cara kita melestarikan pusaka ya harus ditaruh tempat yang keren gini. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat. Kita tutup dulu ya. Ini caranya tutup. Wah, gini guys, mantap. Kita lagi mau buat video tentang sesuatu yang spesial nih. Yang spesial ini ada di belakang saya nih guys. Ini apa ya? Segini besarnya. Ini kita mau unboxing sesuatu yang wah ini nggak ada duanya rasanya nih. Gede banget. Segini nih unboxing kita hari ini. Nah, apa ini kamu pasti penasaran karena saya udah pernah janji sama teman-teman kalau kita pengen buat video yang agak berbeda. Kita buat video apa isi ini dengan narasumbernya yang lebih ahli dan kompeten. Penasaran? Kita unboxing dulu ya. Oke guys, jadi kita ada 2 paket hari ini datang. Ini dari salah satu orang yang cukup kompeten untuk bicara tentang wayang guys. Dan ini adalah salah satu kirimannya karena saya lagi pengen untuk mengoleksi wayang cuman lebih spesifik. Kita lebih suka atau kita pengen fokus ke wayang gunungan dan buto-butoan. Nah ini kita ada 2 kiriman. Satu yang ini dari pengirim yang sama. Jadi ini salah satu yang akan menjadi koleksi kita wayang. Ini ya, wayang Butoraton, tapi ini tua banget guys. Tua banget. Dan ini di packing dengan sangat bagus sama Mas Sakti. Kita lihat ya. Dik bisa pinjam ini nggak Dik? Wah ini bagus banget nih. Ini bagus banget gunungannya. Wah keren banget bro. Ini bro, coba buka bro. Bawahnya bro. Wah, keren banget. Wah. Nah, ini keren banget. Dan saya lagi suka koleksi untuk wayang, khusus untuk wayang gunungan ya. Nah, ini yang kita dapat kali ini dari Mas Sakti. Ini wayang yang spesial karena ini yang di dalam kayon ya atau gunungan itu ada 2 jenis. Yang satu adalah yang gapuran, yang satu lagi ini yang belumbangan guys. Nah kebetulan saya punya beberapa yang gapuran dan saya belum punya yang belumbangan. Belumbangan ini kalau di dalam pewayangan itu yang airnya. Jadi ini yang api. Ini ini api ya gambarnya ya. Tapi biasanya ada yang penggambaran air biasanya ya. Tapi belumbangan ini salah satu cirinya adalah ini ada seperti ini ya. Ada seperti kolam dan ada isi ikannya. Nah kalau yang gapuran itu ada geporo-polo, tapi kalau gunungan yang atau kayon yang belumbangan ini lebih cenderung ke penggambaran alam-alam semesta. Jadi binatang, tumbuhan dan ikan-ikan dan segala macam yang ada di alam semesta ini guys. Tapi karena saya bukan orang yang sangat kompeten untuk bicara ini, kita akan telepon orang yang lebih kompeten ya. Kita telepon orang yang lebih kompeten di bidangnya. Jadi kita sambil tanya-tanya sama beliau. Seperti apa dan bagaimana? Kita coba ya call ya. Dia ada nggak ya?
Oke. Ini bro. Halo, Mas. Apa kabar? Wah, seneng banget. Ini adalah Mas Sakti, teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenal. Mas Sakti ini seorang yang membimbing saya banyak banget nih di bidang pewayangan ini. Mas, cerita sedikit dong, Mas Sakti ini umur berapa, tinggal di mana, pekerjaannya apa nih, Mas? Saya pekerjaan seniman dalang, Mas. Seniman dalang ya, jadi benar-benar khusus mendalang ini. Siap. Umur 24 tahun guys, sudah mengkhususkan diri di bidang pendalangan nih. Kabarnya Mas Sakti juga salah satu muridnya Ki Mantep ya? Dia salah satu murid Ki Mantep di Institut Seni Indonesia Surakarta. Wah, oke. Di rumah Ki Mantep maupun di Institut Seni itu sendiri. Oke, nah ini di belakang saya ini Mas, kita lagi unboxing nih Mas, kiriman Mas Sakti nih. Ya, tapi sebelum kita buka ini Mas, kita bicara tentang kayon dulu nih, bicara tentang gunungan ya. Nah ini kan saya juga sambil unboxing kirimannya Mas Sakti juga nih, yang gunungan atau kayon Blumbangan ya Mas ya. Nah Mas, saya kan kemarin beberapa waktu yang lalu kita buat video tentang wayang kan nggak profesional, kita masih orang awam banget nih tentang wayang nih. Saya mau tanya nih Mas, dari Mas Sakti sendiri nih, kenapa sih kok mengabdikan diri untuk menjadi seorang seniman atau budayawan dalam bidang wayang nih Mas? Gini Mas, terutama yang pasti cinta dulu ya, cinta sama budaya dulu. Kalau sudah cinta, harus dilakukan. Iya, siap. Ya, ujungnya murid-murid budaya itu sendiri. Soalnya dari kecil memang saya bukan seniman. Oke. Bapak pensiunan pegawai negeri, ibu saya tangga, dan kakek-kakek saya itu tidak ada yang seniman dalang. Oke. Biasanya kalau dalang itu malah turun-temurun ya Mas ya? Iya. Nah ini Mas Sakti tiba-tiba bejundul aja nih. Tiba-tiba jadi seniman wayang sendiri nih. Gimana? Dan kalau dulu sebelum saya disanggar lalu di Institut Seni, saya pun tidak hanya dari kaset diberikan wayang kerdus sama bapak. Belum punya wayang kulit Mas, karena wayang belum punya wayang kulit, tapi belum punya wayang kulit malah kan pakai yang kerdus ya? wayang kerdus. Waduh. Siap pakai kerdus guys. Oke. Terus Lalu dari kaset-kaset saya belajar. Dulu kaset pertama yang saya miliki punya Pak Mantep. Oke. Makanya saya Pak Mantep itu secara langsung maupun tidak langsung. Dari situ saya belajar, lalu ikut dinas, lomba sampai tingkat provinsi. Sampai akhirnya ikut lomba-lomba juga nih ya. Kita lihat cuplikannya Mas Sakti ya. Suram-suram Dewan Koro Kingken Lomba-lomba di mana aja nih Mas? Ini lomba apa aja nih? Lomba tingkat kota juara 1 2 kali, lalu diajukan ke provinsi menjadi pemenang penyaji terbaik sejatim. Masih umur 24 ya Mas ya? 24 ya sekarang ini ya? Ya. Wow, udah hebat banget guys. Ini penerus dalang yang luar biasa nih ke depannya nih. Mas, sekarang kita mau tanya-tanya nih tentang kayon sendiri ini apa sih Mas? Gunungan ini seberapa, filosofinya apa ini sebenarnya? Kalau saya kemarin kan masih kulitannya nih. Ini sebagai dalang profesional nih, jelasin dikit dong. Ini kan di tangan saya ini kan ada wayang kayon ya atau Blumbangan ini ya dari Mas Sakti ini. Ini gimana nih? Apa ini Mas? Gini, ini saya bukan berarti ahlinya ya Mas. Iya, siap. Masih banyak yang lebih ahli ya. Merendah ini guys. Tapi setahu saya yang namanya gunungan itu yang sering disebut juga yang namanya kayon. Oke. Ayun itu Kayun ya. Oke, hidup artinya ya. Artinya hidup. Jadi ketika ada filosofi bahwasanya ketika dalang memulai pakliran dan mengakhiri pakliran
akhirnya ada bukan wayang kulit. Dia naikkan gunungan ke atas. Gunungannya dinaikkan ke atas? Ya. Oke. Satu, kalau konvensional ya, tentang 2, 3, sebanyak 3 kali. Satu itu artinya lahir, kedua hidup, tengah itu, ketiga mati. Mati. 3 peristiwa penting ya. Oke. Jadi itu satu filosofi yang ditunjukkan di dalam wayang bahwa peristiwa penting lahir, hidup, dan mati itu ya. Digambarkan dari awal pertunjukan itu. Iya, betul. Lalu dari segi bentuk dia mengerucut. Bentuknya mengerucut seperti ini ya, seperti pohon ya. Iya, dia mengerucut ke atas. Itu artinya kita sebagai manusia ya harus manembah kepada yang widi atau yang Oke. Dan ingkang morwedan gitu. Oke. Nah, dari gambarnya ini gimana nih Mas? Menceritakan tentang apa nih? Kalau di Blumbangan ini kan ada kolamnya, ada pohon-pohon, ada binatang-binatang. Ini penggambaran apa nih? Ini kalau kayon Blumbangan itu kan juga disebut dengan kayon wedok ya. Ini kayon wedok ya? Iya. Oke. Tapi model coreannya sangat banyak sekali. Pun gaya Surakarta maupun gaya Surakarta seperti Klaten Wonogiri ya. Memang ornamennya berbeda-beda. Nikahnya berbeda-beda. Tapi yang simbol itu satu Blumbangan. Ini Blumbangan ya. Nah, jadi kalau Blumbangan ini berarti penggambaran ini ya, perempuan ya, atau penggambaran dari yang positif atau yang negatif ini? Kalau itu sih sama-sama positifnya Mas. Ya seperti Ligayoni lah seperti. Pelengkap ya. Jadi dari yang Raton dan Blumbangan ini salah satu yang melengkapi ya. Betul. Karena itu kan ya itu Mas, itu saling berpasang-pasang. Ada lanang itu. Baik buruk itu salah satu pasangan juga ya. Jadi di dalam alam semesta ini guys ada selalu 2 energi perempuan dan laki-laki, terang dan gelap ya, dan 2 unsur itu selalu berhadapan ya, dan selalu menjadi satu kesatuan. Nah Mas, kalau kita bicara tentang wayang nih, bisa nggak sih Mas untuk jadi dalang untuk usia istilahnya seperti Mas Sakti ini, bisa nggak untuk mencukupi kehidupan sebagai seniman pewayangan ini, cukup nggak sih untuk kehidupan? Apalagi ini kan sekarang masa pandemik juga ya, pagelaran wayang kan banyak yang ditutup nih Mas, nggak boleh ini Mas. Kalau pekerjaannya meliki sebagai seniman dalang, atau khusus sebagai seniman dalang, dia tidak memiliki sampingan ya, untuk kali ini memang agak sulit ya Mas ya. Seniman itu tidak ada gaji dari pemerintah, juga tidak ada pensiunan. Iya. Dia maya, dia bisa mencukupi untuk kehidupannya. Dengan kondisi saat ini yang seperti ini, tidak boleh ada kerumunan dan perizinan kesenian apapun, tidak boleh. Ya kasihan gitu. Nah ya, jangan pegang idealis sebagai seniman lagi, tapi kita sebagai orang hidup. Jadi kita mulai harus kreatif nih ya, untuk cari sampingan kiri kanan ini ya. Nah salah satunya juga untuk Mas Sakti ini kan juga seorang kolektor juga wayang-wayang lawas juga ya Mas ya. Dan itu juga sekarang ini banyak yang mulai, atau udah dari dulu sih sebenarnya udah banyak yang mengoleksi wayang-wayang tua sebagai suatu benda koleksi juga, seperti keris ini ya Mas ya. Iya, betul. Kalau wayang lawas itu sudah ada yang koleksi dari dulu. Dari dulu ya. Orang Belanda pun itu juga suka wayang. Yang namanya Tuan Disenji itu juga suka wayang. Makanya dia membuat wayang yang memang kualitas bagus, dari bedahan atau muka karatnya sangat bagus, lalu bentuk tubuh, bentuk corean itu sangat proporsional, dan kualitasnya memang luar biasa. Kalau hiasan ya Mbah Tempo dulu dia memang mengutamakan kualitas ya. Bukan wayang patulan, bukan diperjualbelikan. Zaman dulu itu wayang nggak diperjualbelikan seperti sekarang nih Mas? Ya kalau kata senior saya seperti itu.
Oke. Dia untuk kelangenan istilahnya ya. Kesayangan berarti ya? Kesayangan. Jadi dia memang natahnya nggak disengkok dengan uang. Oke, sama seperti dulu empu membuat keris kayaknya ya? Betul. Iya. Longgar. Kalau dia nggak pengen natah, ya nggak natah. Juga dulu buatnya juga pakai tirakat apa dengarnya juga. Untuk wayang juga sama ya Mas ya? Ada hari baiknya tertentu, ada tirakatnya juga. Betul nggak sih? Ada beberapa cerita bahwasanya kalau ini sumber datanya pewarisan secara lisan ya Mas. Iya, jarene ya. Itu ada dulu sebelum membuat kayon, biasanya di awal sebelum dia natah yang pertama itu memang ditirakati. Oke. Hari baik ya. Ya, ada juga kan yang namanya wayang satu kotak itu ada wayang tindih. Jadi wayang tindih itu jika bakal sebelum dia membuat wayang itu dan akhirnya kotak itu diberi nama. Misalnya di keraton ada kotak Kyai Jimat karena di situ ada Janoko Wondo Jimat. Oh, oke. Jadi ada yang satu yang dipakai untuk sebagai wayang tindinya istilahnya ya. Wah. Yang satu kotak itu tadi. Oke. Ini yang menarik tadi Mas Sakti bilang bahkan orang dari luar berburu koleksi wayang-wayang kuno, Mas. Benar itu, Mas? Benar. Dulu Ahmad Walter Ang itu dia berburu wayang apapun, wayang Sasak, wayang Lombok, wayang Madura, wayang Solo itu dikoleksi lagi keluar. Ya, malah dibawa ke luar negeri ya? Iya, kita sekarang bisa lihat di museum. Museum British, wayang-wayangnya ada di sana. Waduh, oke. Kalau gitu Mas, kalau sampai orang luar pun berburu wayang-wayang Indonesia, apakah sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta budaya harusnya juga mengkoleksi wayang juga lah ya Mas? Betul. Karena budaya Jawa itu istilahnya kalau di orang Jawa itu udah semua mendarah daging. Dia tidak tahu tentang wayang. Kadang itu entah itu wayang kudus atau wayang apa ditempelkan dengan maksud atau angsar doa tujuan supaya sebagai pamong atau hidup rukun. Di Pandowo dan lain-lain. Juga ada anak-anak orang Jawa yang diberi nama pewayangan karena sudah mendarah daging. Dan itu menjadi kayak panutan gitu ya. Misalnya orang yang suka Arjuna menyimpanlah wayang Arjuna atau Pandawa 5 jadi panutan supaya kehidupannya bisa mempunyai karakter seperti mereka gitu ya. Betul. Wah, kalau gitu kita kalau koleksi Buto nih karakter kita kayak Buto, repot juga. Gimana kalau koleksi Buto gimana nih Mas? Ada efek buruknya nggak ini? Kalau Buto pun juga ada yang bagus Mas. Buto pun ada yang baik tuh Dik, beneran Dik? Tidak semua Buto itu jelek. Malah ada yang kita ini bagus tapi karakternya jelek. Wah, gitu ya. Mukanya kelihatannya bagus tapi sifatnya jelek, itu lebih jahat dari Buto katanya Dik. Nah, Buto yang baik itu Buto apa namanya Mas? Salah satunya boleh Mas Riko Buto Raton. Itu Buto Raton ya? Jadi Buto Raton seperti ini ya? Ini Buto Raton ini Mas ya? Ya seperti itu Buto Raton. Nah, kalau Buto Raton ini sebenarnya kalau kita mau untuk jadi panutan kita, sifat apanya Buto Raton ini Mas? Dari tokoh Kumbokarno ya, dia sifatnya memang baik, berjiwa patriotis. Walaupun mukanya seperti Buto gini ya, jadi ini penggambaran Kumbokarno juga bisa ini ya, Buto Raton ini? Bisa. Wah, nggak salah Dik, berarti Dik. Kita koleksi Buto Raton karena penggambaran Kumbokarno bro. Ada lagi satu Pak, Arwana. Arwana itu juga. Bukan Arwana, Rowana. Arwana itu iwa bro. Rawana itu apa? Kalau Rawana apa? Rawana itu kakaknya Kumbokarno itu kan? Kakaknya Kumbokarno, oke. Rahwana atau Dosomuko. Dosomuko ya. Plus minus. Wander salah Dika, repot ini.
Oke guys, kita ada satu wayang yang spesial ini kita dapat dari juga Mas Sakti juga. Ini ceritain sejarah nih. Ayo buka. Awas hati-hati ya. Ini harus hati-hati nih guys. Harus pegang tengahnya katanya Mas. Saya jamin di Indonesia ada satu ini Mas. Ini cuma satu di Indonesia ya. Saya jamin. Ayo buka dik. Bantu dik, buka dik. Jadi ini adalah wayang yang saya sama Mas Sakti ini berapa kali kita diajarin wayang. Tapi ada satu wayang yang menurut Mas Sakti ini sangat spesial guys. Ini spesialnya apa nih Mas? Kok bisa ada wayang sebesar ini nih? Mana ini ada? Sebenarnya dari segi ukuran Mas. Oke. Isinya mana tadi? Ini harus pelan-pelan nih, harus hati-hati nih guys. Mantap. Ini bukanya aja kita susah payah nih. Apalagi packingnya. Karena packingannya Mas Sakti bagus banget, jadi apa? Triplex segini tebelnya guys, jadi benar-benar dia sangat sayang sama barangnya, jadi dia nggak mau barang ini rusak. Ini udah nyimpen berapa tahun nih Mas Sakti ini? Loh Mas, ini apa masuk wayang apa masuk masem atau masuk kuno ini Mas? Kalau ini termasuk lawas. Ini masuk lawasan ya? Bisa dikatakan lawasan dari 50 tahun ke atas. Ini 50 tahun ke atas guys. Jadi ini belakangnya, ini gambaran api ya Mas ya? Oke. Ya. Wayang 20 tahun itu belum Wayang 20 tahun itu belum termasuk tua. kelihatan sangat. Iya betul. Nah kita lihat baliknya ya, adik putar baliknya adik. Ya. Mantap banget nih. Ini dulu dapetnya dari mana nih Mas? Agak majuan sini Bang. Itu dapatnya di area Solo aja. Di area Solo ya. Nah ini apa yang membuat dulu Mas Sakti ngoleksi ini dulu apa nih Mas? Karena kulitnya nggak sambungan Mas. Wah. Kulitnya itu betapa besarnya. Jadi ini satu kulit nggak sambungan, benar-benar kulit kerbau nggak ada sambungannya. Tingginya 2,2 meter dan dari sunggingannya, dari tataannya ini masuk era Surakarta atau apa ini Mas? Surakarta Mas kalau ini. Ini masuk Surakarta ya. Jadi ini masuk gunungannya apa? Raton ya. Ini masuk yang Raton ya. Iya. Ya kualitas standar perjalanan. Waduh guys. Nah tadi Mas Sakti bilang ini selama ini belum pernah lihat ada yang sebesar ini nih Mas. Belum pernah ada begini Mas. Kalau kita punya uang, ya karena ada sama yang buat atau bisa. Gitu. Tapi kalau untuk wayang lawasan, saya yakin itu satu di Indonesia cuma satu itu. Waduh mantap banget guys. Nah ini kita bersyukur banget Mas Sakti mau untuk melepas untuk Museum Etnik Indonesia kita nih Mas. Kita berterima kasih banget. Saya nggak terlalu ngerti soal wayang, tapi yang saya tahu benar tadi Mas Sakti bilang kalau wayangnya aja apa kulitnya aja segede gini dan ini nggak sambungan dan dari gapitnya gapit tanduk kerbau ini pasti buatnya juga nggak mudah gitu ya. Mau ini wayang kuno atau enggak buat saya nggak ada masalah. Yang penting adalah apa yang kita punya ini sebenarnya untuk menguri-uri budaya supaya orang itu nggak lupa akan budaya kita. Yang penting. Betul. Oke. Satu lagi yang istimewa. Iya apa itu Mas? Gapitnya itu bule blackback. Bule blackback. Seperti gepeng. Oh iya. Itu kecil. Bisa ditanyakan perbandingannya beda dengan bule dak blackback. Kalau bule dak blackback itu kumpul seperti tumpul gitu Mas. Oke. Ini loh. Bule blackback. Oke, mantap Mas.
Oke Mas, sekarang saya mau tanya Mas, kalau kita koleksi, misalnya kita koleksi pusaka, itu kan memang harga daripada pusaka itu kan, atau keris atau apa itu kan semakin hari kan memang semakin langka dan semakin naik harganya. Kalau wayang ini emang bisa seperti itu apa enggak sih Mas? Mungkin kalau saya pribadi ya, membuat wayang itu satu sebagai sarana saya untuk mendalang, ya pentas ya. Investasi kalau saya. Oh gitu ya. Jadi nilainya semakin lama semakin meningkat ya? Betul. Karena dari segi WAP, KP, lalu jasa untuk nyungging atau ngecat, terus nata, tidak ada yang namanya wayang itu turun. Oh. Jadi semakin hari semakin naik guys. Itu sebabnya mungkin teman-teman para pecinta budaya mungkin suka sama pusaka harusnya udah mulai juga mencintai wayang juga ya Mas ya. Karena ini salah satu warisan budaya yang bahkan orang dari luar itu berburu pusaka wayang-wayang dari Indonesia. Karena wayang Indonesia ada banyak juga ya. Ada yang dari Jawa Barat, ada ya sampai ke Bali, Lombok juga ada ya. Ada. Bahkan sekarang ini yang katanya Mas Sakti yang paling susah dicari sekarang wayang Madura nih Mas. Bener nggak gitu? Betul, wayang Madura menurut saya wayang yang unik karena pola tataannya seperti mirip Solo, tapi dia memang perpaduan antara Jawa Timur dengan Solo. Gitu. Mantap, mantap. Dan sekarang artefaknya salah satunya ada di Museum British, kedua di Kelenteng Dae di Madura. Ada nggak sih Mas pesan-pesan buat generasi muda nih, teman-teman yang nonton video ini, apa pesannya Mas? Wayang adalah jati diri bangsa. Di dalam pertunjukan wayang itu banyak sekali pesan-pesan moral yang dapat memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Jadi ini adalah budaya yang perlu diuri-uri dan diuri-uri gitu. Kalau diuri-uri hanya kita sekedar nonton, mau nonton itu murid-murid, tapi kalau murid-murid itu dalam pertunjukan kita mau nganggap atau untuk wayang sendiri kita mau mengoleksi paling nggak mengakui itu rasanya kilo 20. Oke, mantap. Nah, kita boleh nggak cantumin nomor teleponnya Mas Sakti nih kalau ada teman-teman yang mau nanggap wayang nih kalau udah pandemi selesai nih? Boleh ya? Jadi kita akan cantumin nomornya Mas Sakti ada di sini. Kalau kamu suka sama wayang-wayang lawasan, Mas Sakti ini orang yang tepat untuk kamu untuk kamu belajar, untuk kamu kalau kamu pengen mengoleksi Arjuna atau mengoleksi wayang-wayang lawas yang sangat bagus untuk dikoleksi, dan juga kamu boleh tanya-tanya ke Mas Sakti, dia jelasin dengan sangat bagus. Semoga kehidupan mulai normal lagi dan banyak orang udah mulai dalam perekonomian yang lebih baik. Oke Mas, itu aja video kita. Rasanya kita belajar banyak banget. Nanti kita buat video yang lain lagi ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya Mas.